Tanaman cabai tumbuh dengan subur luar biasa seperti ini. Daunnya sangat hijau sekali, bebas dari hama dan penyakit, khususnya bercak daun ataupun busuk daun. Banyak petani yang mengeluhkan masalah tentang busuk daun atau bercak daun tanaman cabai di musim penghujan. Jadi kita akan melakukan penyempraian hari ini dengan bahan yang sangat super sekali, di mana bisa mengatasi busuk maupun bercak daun. Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan Ardana PT. Nah, pada hari ini kita kembali berada di kebun tanaman cabai. Sebagaimana kawan-kawan bisa lihat di belakang kita ini tanamannya sangat subur sekali. Dan khususnya pada hari ini kita akan melakukan kegiatan lagi kawan-kawan, yaitu melakukan penyempraian. Di mana penyempraian ini di saat cuaca yang sangat ekstrim di tempat kita ini hampir setiap hari hujan. Nah, sudah sering hal ini kita jelaskan. Ini menyebabkan tanaman cabai secara khusus bagi para petani cabai itu biasanya mengalami layu, busuk batang, ataupun di mana tanaman cabai sudah memasuki fase pembuahan itu menyebabkan buahnya terserang namanya patek atau antraknosa. Oleh karena itu kawan-kawan, ikuti terus videonya, bahan-bahan apa saja yang akan kita berikan atau kita gunakan pada hari ini untuk mencegah daripada busuk batang ataupun busuk daun. Karena tanaman cabai ini sangat rentan sekali diserang penyakit jamur, khususnya seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Tetapi kita selipkan juga pencegahan untuk keriting yang disebabkan oleh tungau. Walaupun pada musim penghujan seperti saat ini yang dominan itu menyerang jamur, tetapi antisipasi itu tetap lebih baik kawan-kawan. Nah, oleh karena itu kawan, ikuti terus videonya, jangan skip agar tidak gagal paham. Sebelum kita melakukan penyempraian hari ini, di mana seperti yang sudah kita sampaikan tadi untuk mencegah busuk daun serta keriting, kita lihat dulu kondisi tanaman cabainya kawan-kawan. Nah, bisa dilihat di sini, tanamannya sangat subur luar biasa, dan ini tanaman kubisnya atau kulnya sudah besar seperti ini. Belum kita melakukan pengocoran juga. Jadi kiri kanan kita tanam kubis. Nah, kita akan menjawab dulu pertanyaan dari antara kawan-kawan kita semua mengenai masalah lebar mulsa. Ya, ini lebar mulsanya kurang lebih 120 cm nih kawan-kawan. Jadi lebarnya. Jadi tinggi bedengan tidak terlalu tinggi di sini karena ini merupakan datarannya agak miring nih kawan-kawan. Sampai di ujung sana itu miringnya cukup miring, kurang lebih hampir 50 cm. Jadi walaupun bedengan tidak terlalu tinggi, tidak menjadi masalah. Tetapi kalau kawan-kawan menanam cabai di dataran yang tidak miring atau dalam arti kata dataran yang rata, itu bagusnya bedengan dibuat tinggi, kurang lebih 40 cm. Itu antisipasi untuk agar akar tanaman tidak terserang namanya layu nantinya kalau ada terjadi genangan air di selokan. Jadi tanamannya kita sudah melakukan perampelan atau pemotongan tunas ini kawan-kawan. Jadi kalau di musim penghujan kita tidak memelihara tunas sama sekali. Kita bersihkan bahkan sampai daun bawahnya. Kita sisakan beberapa lembar daun di cabang Y. Nah, seperti ini. Ini tanaman cabai sudah memasuki fase generatif. Ini merupakan tanaman cabai rawit varietas angkasa 89. Jadi tipe buahnya menggantung. Kita mencoba menanam tipe buah menggantung karena lahan ini banyak juga pertanyaan di antara kawan-kawan kita semua. Ini merupakan lahan bekas kawan-kawan. Jadi lahan ini sudah berulang kali kita tanami cabai. Tetapi bisa dilihat sekarang kondisi tanamannya sangat luar biasa, sangat subur. Dan ini populasi tanaman kurang lebih 1.200. Kita tanam satu jalur dalam satu bedengan ini. Kalau kita tanam kiri kanannya itu masuk kurang lebih 2.400. Jadi walaupun di musim penghujan dan lahan bekas, tanaman cabai aman dari serangan layu secara khusus. Karena banyak sekali petani yang mengalami kegagalan khususnya di musim penghujan masalah layu. Kadang-kadang tanaman cabai sudah panen
atau baru panen sekali sudah mulai layu 1-2 akhirnya habis kawan-kawan. Nah itu kendalanya, itu sudah kita jelaskan dalam video-video sebelumnya. Ini tanaman cabai rawit angka 89 yang kita tanam ini usianya kurang lebih baru 60 hari kawan-kawan, artinya baru 2 bulan. Jadi di usia 2 bulan 60 hari ini sudah lumayan bagus tanamannya. Nah, seperti ini. Dia ramping kelihatan karena baru selesai kita melakukan pemotongan tunas. Dan jarak tanam di sini banyak sekali juga pertanyaan. Nah, bisa dilihat di sini. Jarak tanam antara batang yang satu ke batang yang lain ini 50 kawan-kawan. Jadi cukup dekat kita tanam karena kita menanam seperti yang sudah saya sampaikan tadi dalam satu bedengan satu jalur. Begitu juga dengan kubisnya. Ini jaraknya 50. Jadi kita sistemnya tidak berdempetan dengan batang cabai, jadi kita ambil di tengah-tengahnya posisi tanaman kubisnya. Penyepraian hari ini kita menggunakan 3 bahan, yaitu yang pertama tidak pernah ketinggalan. Ini bisa dilihat kita memakai Copper WP. Ini merupakan pupuk mineral dan pelapis tanaman. Jadi sangat penting sekali bagi para petani, secara khusus petani cabai, menggunakan Copper WP karena salah satu fungsi Copper WP itu adalah menetralkan pH air. Jadi kalau air hujan itu, atau dalam arti kata hujan setiap hari, maka air hujan secara otomatis menetes dari permukaan daun. Nah inilah menyebabkan keasaman. Jadi salah satu fungsinya adalah menetralkan keasaman air sehingga pH air itu tidak menjadi asam dan mengakibatkan daun cabai itu mengalami namanya busuk daun atau bercak daun. Nah yang kedua kita mix juga kawan-kawan dengan menggunakan fungisida Moxanil. Ini bahan aktifnya si Moxanil 20%. Jadi dengan gabungan Copper WP dan Moxanil, fungisida Moxanil, ini merupakan fungisida yang bersifat protektif. Jadi gabungan dua ini sangat bagus sekali untuk di musim penghujan untuk mengatasi masalah jamur khususnya bercak daun ataupun penyakit jamur lainnya. Jadi di sini kita tidak menggunakan perekat karena Copper WP ini sudah ada kandungan pupuk mineral dan pelapis tanaman. Jadi aman tidak menggunakan perekat. Dan yang ketiga seperti yang kita sampaikan tadi, untuk mencegah keriting yang disebabkan oleh tungau, kita menggunakan insektisida yaitu Pegasus kawan-kawan. Nah seperti ini. Ini sangat ampuh sekali ini Pegasus ini untuk mengatasi namanya tungau. Jadi kalau tanaman cabai khususnya di musim panas itu rentan sekali diserang oleh keriting, maka kita menggunakan Pegasus ataupun Agrimek. Tetapi hari ini kita menggunakan mereknya Pegasus. Dan dosisnya masing-masing, ini Copper WP kita memakai 2 sendok makan, fungisida Moxanil kita memakai 2 sendok makan, sedangkan insektisida Pegasusnya untuk mengatasi keriting atau pencegahan kita memakai 1 tutupnya. Ini 1 tutupnya kurang lebih 15 mili nih kawan-kawan. Kegiatan kita hari ini melakukan penyepraian tanaman cabai rawit angka 89 di mana bertujuan untuk mencegah daripada jamur seperti bercak daun ataupun busuk daun serta keriting yang disebabkan oleh tungau. Sudah selesai kita lakukan. Nah, terima kasih kawan-kawan yang sudah menyimak video ini. Di sini kita hanya berbagi pengalaman cara melakukan perawatan tanaman cabai dan semoga kedepannya kita menjadi sukses sama-sama.